Madhabku adalah Bung Karno. Waduh. Sampean madhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Oh ya? Ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir. Saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Na'udzubillah. Ada seorang hebat orasinya, bagus retorikanya dan sebagainya. Tapi belum tentu memahami konstruksi hukum agama. Jangan tarik, saya ikut mazhabnya beliau. Cara berpikirnya nggak bisa dibawa untuk konteks memahami agama. Karena beda. Hati-hati, sekali lagi ya. Sepeda punya jaka sembung. Beda, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, akhirnya di sini Ustadz Adi Hidayat memberikan tanggapan terhadap isu-isu mazhab Bung Karno, di mana itu diteriakkan atau dideklarasikan oleh Panji Gumilang. Dan Panji Gumilang ini sangat luar biasa di dalam memberikan statement ya, kalau dia bermazhab kepada Bung Karno dengan beberapa narasi, yaitu di mana Bung Karno itu dipakai mazhabnya untuk perubahan. Ya, kita lihat sendiri bahwa Panji Gumilang melakukan banyak perubahan terhadap syariat tentunya. Baik, sebelum kita mereaction seperti apa pernyataan atau tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat, kita reaction seperti apa pernyataan sebelumnya dari Panji Gumilang. Madhabku adalah Bung Karno. Waduh. Sampean madhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. 84 tahun yang lalu. Oke. Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Oh ya? Yang dianggap Bung Karno, Muhammadiyah itu bisa diikuti oleh kaum intelektual. Dulu bahasanya bukan intelektual. Sama aja. Lah kok ini masjidnya masih ada tabir-tabir? Dilabrak oleh Bung Karno. Dilabrak. Aku masuk ke Muhammadiyah karena aku tahu tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Na'udzubillah. 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 Oke. Sebelum Ustadz Adi Hidayat memberikan tanggapan, saya duluan. Dimana di sini Panji Gumilang menyatakan bahwa tabir kepada perempuan adalah suatu bentuk perbudakan kepada wanita. No, itu adalah bentuk pengistimewaan kepada perempuan. Dimana tidak boleh sembarang laki-laki melihat perempuan. Beda halnya dengan wanita yang ada di jalan-jalan, pakai rok mini, pakai tank top dan lain sebagainya, diumbar dilihat oleh banyak orang. Di dalam Islam diberikan takbir, diberikan jarak antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah bentuk penyempurnaan, bentuk penghormatan, dan bentuk kasih sayang. Allah mengajarkan syariat agar wanita dimuliakan. Tidak boleh sembarangan laki-laki melihat perempuan. Karena apa? Diberikan jarak seperti itu agar tidak terjadi fitnah, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan tentunya wanita dimuliakan, teman-teman. Tentu ini adalah suatu fitnah atau suatu hal yang tidak tepat dinyatakan oleh Panji Gumilang, yang meskipun dia mengutip pernyataan dari Bung Karno. Bung Karno sama dengan kita, teman-teman. Sama-sama manusia biasa. Bisa luput, bisa salah, dan juga bisa khilaf. Tetapi kalau mengenai tabir ini adalah sistem perbudakan atau lambang perbudakan, terus kalau kita menganggap wanita itu bukan perbudakan, dengan cara apa? Dengan memakai baju-baju terbuka, terus berbaur dengan laki-laki gitu, campur baur laki-laki dan perempuan seperti di diskotik begitu. Kalau di diskotik, di tempat-tempat hiburan malam, itu laki-laki dan perempuan campur aduk, campur baur, tidak tahu batasan. Jadi seperti itu mungkin yang membuat wanita itu dihormati atau dimuliakan. Beda halnya dengan syariat Islam, di mana perempuan sangat dimuliakan. Bahkan di dalam Islam, kata Rasulullah, surga laki-laki ada di telapak kaki perempuan, yaitu ibu. Seperti itu. Saking mulianya perempuan sampai-sampai surga di telapak kaki ibu. Bukan lambang perbudakan itu. Ya, orang soleh akan paham bahwa tabir itu untuk menghalangi pandangan laki-laki kepada wanita. Karena apa? Kata Rasulullah, tundukkan pandanganmu agar tidak terjebak ke dalam maksiat. Baik, itu adalah tanggapan singkat dari saya. Selebihnya biarkan Ustadz Adi Hidayat menjawab. Dilarang seseorang untuk misal mengada-adakan kreativitas, menghadirkan sesuatu yang melanggar atau bahkan bertentangan dengan pakem ibadah yang sudah ada. Konteksnya ibadah. Dalam hal sholat misalnya, sudah diberikan aturannya, turun ayatnya, ada penjelasannya, bagaimana menata shaf dengan baik, bagaimana memulai sholat, siapa yang harus menjadi imam, dalam Jumat siapa yang harus menjadi khatib, siapa yang menjadi makmum, siapa yang kemudian ikut mendengarkan, aturannya jelas sempurna, ayatnya turun, hadisnya ada. Tiba kemudian misalnya ada datang seseorang
seseorang ingin mencoba menyalahi itu semua karena merasa tidak berkesesuaian dengan cara pandangnya yang diikutkan kepada akal personalnya, hanya ingin berkeinginan untuk mewujudkan apa yang ia pikirkan. Maka hal tersebut juga menyalahi dan termasuk dalam kaidah yang dilarang. Bahkan tegas Nabi menyebutnya dengan sesuatu yang bid'ah dan berpotensi melanggar ketentuan syariat dan juga berpotensi tersesat dari jalan yang benar sehingga terancam dengan murka atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk larangan, zinakah, pembunuhankah, berselisihkah, kemudian juga sampai ke adu domba, sampai juga buat hoax dan sebagainya. Banyak sekali konteksnya yang bisa kita tampilkan. Baik perintah ataupun larangan, ketika kita optimalkan dalam menjalani kehidupan, baik dari sisi akidah, keyakinan kita untuk mengabdi dan menuhankan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ibadah, implementasi dari keyakinan kita menuhankan Allah, maka kita mengoptimalkan pengabdian kepadanya. Atau juga muamalah, kita bawa dalam konteks berinteraksi dalam kehidupan, baik secara personal ataupun juga dengan keluarga, dengan lingkungan, atau kehidupan berbangsa dan bernegara. Sangat komprehensif, sangat luar biasa, sempurna di dalam Islam. Dan dengan kasih Allah Subhanahu wa taala, dengan sayangnya, tidak dibiarkan seorang hamba kebingungan untuk bisa memikirkan bagaimana caranya bertakwa, bagaimana caranya ibadah, bagaimana caranya menghindari yang tidak Allah sukai. Maka lengkap ditugaskan, dipilih seorang nabi yang sangat sempurna, akhlaknya, kemuliaannya, sifatnya, kebaikannya, bahkan dari silsilah namanya, dipilih untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjelaskannya dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk sifat, sikap beliau, bahkan juga dalam bentuk keterangan-keterangan perilaku beliau yang kemudian terangkum dalam bentuk tampilan yang sempurna yang bisa diteladani. Dalam bahasa Arab disebut dengan uswah dan diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab itu ketika Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh Allah telah menetapkan pada kepribadian Rasulullah. Di situ ditekankan Rasulullah, bukan sekedar pribadinya sebagai seorang Muhammad SAW. Lebih dari itu, ada melekat sifat risalah kepada beliau. Dan dengan risalah itulah sempurna kemuliaannya untuk diteladani. Secara singkat, maka Allah memberikan kepada kita pedoman berkehidupan yang sempurna dari firman-Nya, terangkum dalam apa yang kita sebut sekarang dengan nama Al-Quran. Bahkan langsung namanya dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan di hari yang mulia, Jumat Sayyidul Ayyam, di bulan yang mulia Ramadan, malamnya mulia, malam Al-Qadar, dengan utusan langit yang paling mulia Ruhul Amin Jibril alaihissalam kepada manusia termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diberi nama dengan Al-Quran. Quran surah kedua misalnya Al-Baqarah ayat 185 sempurna menyebut nama Al-Quran itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Diturunkannya Al-Quran di bulan yang mulia Ramadan, di waktu yang mulia, melalui makhluk-makhluk yang mulia tadi, maka tujuannya adalah hudan linnas, memberikan pedoman berkehidupan yang sempurna untuk manusia. Dari mulai ia menjalani tugas berkehidupan sampai ia wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Berisi 30 juz, 114 surah. Bukan sekadar untuk dibaca, karena membaca untuk mengetahui isinya, setelah tahu, dipahami dan diamalkan. Jadi Al-Quran desainnya, konsepsinya adalah petunjuk berkehidupan, pedoman kehidupan yang sempurna yang Allah firmankan, bukan kata-kata makhluk, bukan rekayasa manusia, bukan buatan manusia tertentu, tapi firman Allah sang pencipta kita yang membimbing kita dengan sempurna berkehidupan. Dijelaskan isi firman itu lewat penjelasan Nabi SAW. Turun ayat, Nabi jelaskan. Maksudnya begini, prakteknya seperti ini. Bukan sekedar dalam konteks ibadah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara tawaf, bagaimana cara berzakat, tapi juga dijelaskan bagaimana cara berakhlak, bersopan santun kepada orang tua bagaimana, ayah dan ibu seperti apa, orang tua mendidik anak bagaimana, menjalani kehidupan bermasyarakat seperti apa, menjalani kehidupan berbangsa bagaimana, dan lebih daripada itu, bagaimana kita menghamba kepada Allah, bagaimana kita mewujudkan keimanan kita dan mengimplementasikannya dalam konteks ibadah. Itu yang paling pokok. Maka ketika turun ayat tentang sholat, ketika turun ayat tentang haji, maka aturannya jelas terangkan oleh Nabi. Diatur begini cara sholat yang benar, begini cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam konteks membuat saf. Ini laki-laki, kalau ada perempuan seperti ini caranya. Kalau Jumat ini yang khutbah siapa, yang mendengarkan siapa, yang ikut siapa, yang dianjurkan siapa. Lengkap semuanya, bukan hanya ayatnya, bukan hanya hadis penjelasannya, tapi juga hikmahnya disampaikan. Kenapa yang khutbah mesti laki-laki? Kenapa bukan perempuan? Kenapa yang ditekankan laki-laki? Kenapa sepekan sekali? Ada hikmahnya. Dan manfaatnya, apa dampak sholat bagi kehidupan kita? Dari mulai ketenangan, dari mulai menghilangkan unsur-unsur keburukan, fahsya dan mungkar, dari mulai mengondisikan hati khusyuk untuk berdoa, membangun sebuah tautan, konektivitas antara hamba, makhluk dengan Khalik. Semua dijelaskan dengan sempurna. Nah, teman-teman, semua kesempurnaan ini, maka ia menjadi jalan kehidupan yang jelas bagi setiap insan beriman. Sepanjang dia muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu kan syahadat yang diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi dengan sesungguhnya sepenuhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan diibadahi kecuali Allah.
Allah. Kata Allah itu mengandung unsur uluhiyah, dipertuhankan, dan ma'budul haq, yang disembah, diibadahi. Itu maksudnya di Quran surah ke-20 Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana, itu uluhiyahnya. Fa'budni, itu ubudiyahnya, kita kepada Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Akulah Allah, nggak ada Tuhan selain aku. Itu uluhiyah, dipertuhankan. Fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembah aku. Bertanya kita bagaimana caranya ya Allah? Maka sempurna syahadatnya, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka cara kita menyembah Allah, cara kita bertuhan kepada Allah, maka ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan dengan itu bukan sekedar benar, tapi berpotensi mendapatkan cinta Allah. Demikian diisyaratkan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW, viralkan, sampaikan, jika memang kalian, ya umatnya Nabi Muhammad SAW khususnya, serius mencintai Allah, ingin mengabdi kepada Allah, maka buktikan caranya dengan mengikuti Rasulullah SAW. Ikuti. Ingin sholat, ikuti Nabi mengajarkan sholat. Ingin zakat, ikuti petunjuk Nabi bagaimana cara berzakat. Ingin haji, ikuti manasik yang Nabi tunjukkan. Khudhu anni manasikakum. Kata Nabi, ayo ambil dariku bagaimana cara kalian bermanasik. Ikuti. Yuhibbukumullah. Kalau itu diikuti dengan benar, berpotensi cinta Allah diturunkan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan berpotensi Allah mengampuni semua dosa-dosa sehingga dijaga kita berbuat baik sampai dengan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, semua ketentuan yang mengatur kehidupan kita ini, baik konteks akidah, keberimanan kita kepada Allah, ibadah, cara kita mengimplementasikan iman dengan menyembah Allah dengan segala aspeknya dan dimensinya, akhlak, cara kita bersikap memuliakan Allah dalam ibadah ataupun memuliakan lingkungan dalam konteks berinteraksi sosial, atau juga dalam konteks bermuamalah, bagaimana berinteraksi baik secara personal, dalam lingkup keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, berbeda keyakinan, semua lengkap dalam Quran, penjelasannya secara detail dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga memberikan kita jalan yang jelas dan terang untuk mengikutinya. Maka ketika ditemukan panduannya dan kita bisa mengikuti dengan jelas, dengan terang, at-thariqul wadih, jalan yang terang, jalan yang jelas yang bisa diikuti, yang mudah untuk dicerna dan gampang untuk dipraktekkan. Itu dalam bahasa Arab dikenal dengan nama manhaj namanya. Maka Quran difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka penjelasan dari Nabi itu, termasuk ayat yang difirmankan oleh Allah, itu membentuk pedoman berkehidupan, membentuk manhaj bagi kita semua insan beriman. Al-Quran hudal linnas, pedoman berkehidupan untuk semua manusia. Dijelaskan oleh Nabi isi pedoman itu. Nah, semua kurikulum itu membentuk kurikulum dari Al-Fatihah sampai An-Nas plus penjelasan Rasulullah SAW, itu bagi kita adalah pedoman berkehidupan, jalan yang terang. Itulah manhaj. Jadi yang disebut dengan manhaj itu adalah pedoman kurikulum yang sangat jelas dan terang dalam berkehidupan, baik dalam konteks kita mengabdi kepada Allah, beribadah, ataupun berinteraksi sosial dalam berkehidupan di muka bumi ini sebagai personal, anggota keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sempurna, lengkap sekali. Bahkan di ayat-ayat Quran itu ketika dijelaskan oleh Nabi SAW, para ulama kita membuat topik-topik tematik seperti Sahih Al-Bukhari ini, teman-teman sekalian. Ini kan ada 97 tema di dalamnya. Ya, dari mulai yang pertama Kitabul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi, kemudian terus 97 topik. Yang kira-kira kita perlukan apa? Anda sebagai pebisnis ada Kitabul Buyu', keluarkan aja itu. Ayatnya apa? Hadisnya apa? Ya kan? Anda sebagai mahasiswa ada Kitabul Ilmi, silahkan belajar dari situ bagaimana cara menuntut ilmu yang benar, doanya apa, mengatur waktu seperti apa, sampai juga pada konteks ibadah, sholat misalnya, sempurna sekali. Di sini diterangkan dari mulai fardunya sholat, dari mulai terus ketentuan sampai ke cabang-cabangnya seperti sholat Jumat. Ini ada khusus bab tentang sholat Jumat, dari mulai fardu Jumat itu seperti apa sih asal mulanya difardukan Jumat, turun ayatnya disebutkan dari ayat ke hadis, terus kemudian rinci sekali sampai ke khutbah, sampai ke keutamaan, sampai juga fadilah, keutamaan-keutamaan tambahan diatur sempurna sekali, ditunjukin mandinya pakai parfum dan sebagainya, lengkap. Siapa yang bisa bikin itu di antara manusia? Gak ada. Karena memang agama ini bukan rekayasa, bukan buatan. Ini petunjuk yang Allah kasih supaya kita selamat, supaya benar berkehidupan, sampai kita pulang dengan cara yang benar pula. Gak ada manusia yang bisa bikin seperti itu. Karena itu, apa yang ditetapkan dalam Islam adalah benar-benar petunjuk yang Allah berikan dan diterangkan sempurna melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman sekalian, itulah manhaj. Dan bagi orang Islam yang beriman, itu tidak ada peluang sedikit pun untuk bisa berbeda atau sengaja menyalahi dari apa yang telah ditetapkan. Ya, dalam konteks ini yang pakemnya telah jelas, ya, apalagi yang dicontohkan secara langsung berupa ibadah khususnya. Jadi ada yang sifatnya value, nilainya yang mungkin setiap tempat bisa berbeda, ya, terutama dalam bab akhlak dan muamalah, ya, nggak bisa disamakan setiap tempat karena tradisi adatnya
hakikat bisa beda-beda. Karena itu fikih dalam konteks muamalah itu di Amerika misalnya dengan di Saudi Arabia, di Timur Tengah dengan di Asia Tenggara atau di Indonesia khususnya, dalam beberapa hal bisa berbeda fatwa yang dikeluarkan. Bukan pada yang pokok-pokok ya, pada sesuatu yang terkait dengan kebiasaan, dengan tradisi, apalagi yang tambahan-tambahan seperti cara berpakaian misalnya, dengan interaksi sosial dan sebagainya. Ada kaidah-kaidah di situ, ada istihsan, ada istishab, ada uruf dan sebagainya. Tapi yang pokok-pokok ini nggak bisa berubah dimanapun, sama semua, nggak ada pilihan-pilihan di situ. Seperti sholat subuh 2 rakaat, mau di Jepang, mau di Saudi, mau di Amerika, mau di Indonesia, sama. Bacaannya pakai bahasa Arab. Dan indahnya adalah awal sampai akhirnya itu sama semua bacaannya, kecuali pilihan surat kan, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Iftitah, Al-Fatihah, bacaan ruku, bacaan sujud sampai dengan dari takbir sampai dengan salam. Wudhunya aturannya sama semua. Masya Allah teman-teman sekalian. Bisa digambarkan ya. Dan aturan itu nggak bisa dirubah. Ya, kita ambil contoh misalnya, sholat yang berjamaah. Kita ambil yang sepekan sekali lah, Jumat misalnya kan. Ya, aturannya sangat luar biasa, sempurna. Ayatnya turun dengan namanya surah Al-Jumu'ah, surah 62 itu kan, di ayat 9 sampai dengan 11. Lalu aturannya lengkap tuh dalam hadis Nabi. Ini di Al-Bukhari ada tentang babnya, bab tentang sholat, kitabus sholat, kemudian babnya tentang sholat Jumat. Itu diatur sempurna. Dari mulai ayatnya, dari mulai sebelum kita berangkat sampai datang, sampai dengan nyusun saf, sampai siapa yang khutbah, bagaimana cara menyusun saf, etikanya bagaimana, laki-laki di mana, perempuan di mana, siapa yang berkhutbah, ya, sampai nanti kita dapati ayatnya, hadisnya, hikmahnya. Ayat menunjukkan perintah, hadis memberikan penjelasan teknis, hikmahnya. Kenapa seperti itu? Apa esensinya? Apa falsafahnya demikian yang bisa kita dapatkan? Kenapa sih khatib mesti laki-laki? Kenapa sepekan sekali? Kenapa yang datang Jumat itu diwajibkan laki-laki yang balik dan perempuan mendapatkan anjuran di situ? Kenapa tidak boleh perempuan yang khutbah? 4 mazhab sepakat semuanya. Kenapa mesti laki-laki? Itu ada hikmahnya semua dan itu sempurna dan tidak memberikan celah bagi siapapun yang merasa beriman. Harus hati-hati, jangankan orang biasa, selevel sahabat pun, ya, tabi'in pun, ulama-ulama, kiai, misalnya habaib yang punya ilmu pun nggak bisa merubah itu karena sudah pakemnya jelas. Karena itu menunjukkan bagian dari kebenaran risalah Islam yang terjaga. Nah, itu nggak ditemukan dimanapun. Itu terjaga kita itu. Ya, silahkan Anda cek. Cara sholatnya terjaga sampai sekarang. Ini menunjukkan originalitas risalah Islam. Dan itu bagian dari penjagaan risalah. Makanya hukumnya ketat sekali. Ya, silahkan cek. Di Indonesia saja misalnya ada 38 provinsi sekarang. Setiap provinsi bahasanya sama. Kalau sholat bahasanya sama, bahasa Arab. Nggak berbeda-beda. Nggak ada di Jakarta pakai bahasa Betawi misalnya. Ya, di Bandung pakai bahasa Sunda, di Padang pakai bahasa Padang, nggak ada, semua sama. Dibawa keluar Indonesia pun sama semua, mau di Arab, di Amerika, dimanapun. Ini menunjukkan kebenaran risalah, kebenaran agama, dan originalitas yang terjaga. Itu yang didapatkan dalam Islam. Agama ini terjaga. Ya, agamanya terjaga, muslimnya yang harus kita lihat. Jadi ada Islam, ada muslimnya. Ya, seringkali beberapa di luar memunculkan makna Islamnya. Islam liberal, Islam eksklusif, Islam inklusif. Itu kan kata yang salah sebetulnya. Ingin menunjukkan ada masalah dalam Islamnya, gitu kan? Nah, seakan-akan memberikan kesan bahwa di dalamnya bermasalah. Tidak. Kalau Anda yang bermasalah, jangan bawa Islamnya. Ya, mungkin Muslimnya punya persoalan, Islamnya tidak. Terjaga dengan sempurna. Jelas ya? Karena itu teman-teman, itulah manhaj. Jadi kita punya kurikulum, punya pedoman yang terukur, sempurna, lengkap sekali. Dan nggak ada celah di situ bagi kita untuk bisa menyalahi pada hal-hal yang pokok. Bukan pada hal-hal konteks bermuamalah yang berkemajuan, yang setiap masa itu punya penemuan-penemuan yang tentunya akan menyelaraskan di balik itu. Dulu tidak ada bayi tabung, sekarang ada bayi tabung. Bagaimana ijtihad fikih di situ? Ya, dulu misalnya tidak ada kondisi seperti sekarang, pesawat dan sebagainya. Sekarang kita temukan bagaimana hukumnya sholat misalnya dalam ketinggian di atas pesawat. Itu hal-hal yang berkembang secara fikih. Padahal hal yang pokok itu terjaga secara sempurna. Dalam manhaj ini, begitu bijaknya Allah. Karena memang tahu semua keadaan hambanya. Karena Allah pencipta kita. Dan diperintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bisa menjelaskan dengan sempurna. Memberikan arahan untuk menyebarkan semua penjelasan itu sehingga semua kebijaksanaan Allah dari rahmatnya, kasih sayangnya menyebar dan dirasakan oleh semua hambanya di setiap tempat, setiap waktu, setiap keadaan. Lintas generasi sampai kehidupan ini berakhir. Di antara sifat bijak itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan arahan dalam konteks beribadah misalnya sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi dalam manhaj itu nanti kita akan temukan cara-cara yang Allah berikan ke lapangan sesuai dengan kemampuan hambanya yang terkumpul pada satu keadaan yang sama. Contoh, misal dalam konteks menunaikan ibadah sholat. Ada seseorang yang dari i'tidal itu akan turun ke sujud misalnya. Ada yang tak mampu dengan telapak tangan karena ada persoalan. Maka diberikan kesempatan turun dengan lutut terlebih dahulu. Ya, dalilnya misal di Abu Daud nomor hadis 838 dari sahabat Wa'il bin Hujr. Silahkan dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Tapi kalau lutut bermasalah, silahkan dahulukan telapak tangannya. Jelas hadisnya misalnya di kitab yang sama. Di Abu Daud nomor hadis 840 sampai 841 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka yang tak mampu ada persoalan dengan lutut silahkan gunakan telapak
tangan. Contoh lain, teruskan lagi. Dalam bacaan, ya di suku-suku Arab itu ada yang tak mampu membaca A. Setiap disebutkan A, dia jawab E. Madrasah, madrasah. Kaifa halu? Kaifa halik. Maka ada imalah, ya miring sedikit dari A ke E. Maka ketika diturunkan Al-Quran dengan bacaan qiraat itu, maka boleh dibaca dengan imalah dengan makna yang sama. Memudahkan seseorang untuk baca sesuai dengan dialek dia yang ada, diakomodir tuh di situ. Tapi maknanya nggak berubah. Jadi ketika orang baca wadduha, ini baca wadduha sesuai dengan lahjahnya, kemampuan lisannya. Wadduha, wadduha. Wal-laili idza saja, wal-laili idza saja. Maknanya sama, nggak ada yang berubah sedikit pun. Tapi diberikan kemudahan, kenyamanan dalam mengucapkannya. Sehingga mampu mengucapkan, mampu menjalani sesuai dengan kemampuannya dan mendapatkan makna yang sama tanpa dibedakan. Indah teman-teman sekalian ya. Ketika Allah menilai seorang hamba itu mampu menunaikan dengan satu cara saja, yang sama, semua bisa dilakukan, maka Allah turunkan satu cara saja. Satu, selesai. Seperti takbir mengucapkan Allahu Akbar. Nggak ada pilihan. Kita belum pernah dengar Allahur Rahman, Allahur Rahim, ya kan? Allahul Ghafur dalam konteks bertakbir saat sholat. Karena setiap orang mampu mengucapkan Allahu Akbar. Kalaupun lisannya bermasalah, setidaknya hatinya bisa mendorong ya untuk bisa menghadirkan makna Allah, Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar. Satu. Tapi perhatikan, ketika dinilai seorang hamba, ya belum tentu punya kemampuan untuk melakukan pada satu cara yang sama, diberikan alternatif sesuai kemampuannya dan dikunci itu. Udah, segini saja. Karena hamba kalau nggak bisa yang ini, bisa melakukan yang ini. Nggak bisa pakai telapak tangan, bisa pakai lutut. Dan nggak usah menyalahi dari dua itu. Silahkan pilih, mau pakai telapak tangan atau pakai lutut. Yang salah yang pakai kepala duluan, ya kan? Ya, jelas ya? Maka ketika memilih kita pada salah satu bagian yang kita ikuti, at-tariqul ladzi yasluquhu, ya kan? Salik, jalan yang ingin diambil supaya dia bisa dapatkan untuk dipraktekkan, itu dalam bahasa Arab disebut madhab namanya. Ma dhahaba ilaihi syakhs au dhahib. Apa jalan yang cenderung ingin diambil atau condong ingin dia praktekkan. Maka dari manhaj itu, semua manhaj, baik itu yang pakai telapak tangannya, pakai lutut turun untuk sujud. Baik itu yang kemudian misalnya dalam sholat yang pakai bismillahnya jahar atau disirkan atau tidak dibaca sama sekali. Silahkan, itu semua manhaj. Ketika dipraktekkan pilih salah satu. Tapi pakemnya nggak boleh keluar dari situ. Ketika diikuti itulah madhab namanya. Maka semua ini dipelajari oleh para ulama kita. Dari kalangan sahabat, belajar dari Nabi SAW. Diikuti oleh tabi'in, belajar dari sahabat. Diikuti terus sesuai pakemnya itu. Maka ketika para ulama menguasai ini semua dan mengajarkan kepada murid-muridnya, kan harus milih salah satu kan? Imam Abu Hanifah lahir tahun 80 Hijrah, wafat tahun 150 Hijrah. Imam Malik lahir tahun 93 atau 94 Hijrah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal lahir 163 atau 164 Hijrah. Itu walaupun mereka hebat, mengetahui semua, tetap harus milih salah satu ketika diajarkan. Baik, jadi ketika memilih Bismillahirrahmanirrahim, Imam Syafi'i pilih saya keraskan. Imam Malik, Imam Abu Hanifah pilih saya nggak baca. Terus Imam Ahmad pilih saya yang disirkan saja. Karena nggak mungkin praktekkan ketiga-tiganya ketika menunaikan sholat. Sama persis ketika membaca Quran dalam sholat misalnya, harus pilih salah satu riwayat untuk memudahkan. Maka ketika memilih itu disebut dengan madhab. Maka kita kenal madhab Abu Hanifah, Hanafi. Madhab Imam Malik, Maliki. Madhab Imam Syafi'i, Syafi'i. Madhab Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Baik. Nah, pilihan itu bukan berdasarkan pemikiran-pemikiran ulamanya, bukan. Jadi bukan karena Imam Syafi'i ini merekayasa sesuatu diikuti di kelompoknya, bukan. Pilihan itu dipilih berdasarkan konstruksi yang dipahami dari dalil-dalil, contohnya ada, dipilih salah satu. Dan itu memilih itu ketika dipraktekkan dan diajarkan, itu ada kualifikasi ilmunya, bukan sembarangan. Jadi ketika seseorang disebut dengan imam, apalagi mujtahid misalnya, ada kemampuan-kemampuan yang telah disepakati oleh para ulama, dan jadi syarat seseorang itu bisa kemudian membuat sebuah putusan yang dengan putusan itu dibenarkan. Tahu ilmunya, kefikihannya, penguasaan bahasanya, tingkat penguasaan sosialnya, fikihnya, usul fikihnya, konstruksi hukumnya, cabang-cabang semua ilmu terkumpul pada dirinya sehingga bisa memilih dan menetapkan mana yang akan dipraktekkan dengan semua akumulasi keilmuannya. Baik itu yang sifatnya langsung ataupun dengan isyarat-isyarat yang menjadi kaidah, yang dengan kaidah itu bisa dipraktekkan dalam setiap masa, setiap waktu, dan setiap pergantian zaman. Maka saat kita mengenal mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Siapa itu Abu Hanifah? Mazhabnya Imam Malik. Siapa Imam Malik? Jadi ketika mereka semua, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengajarkan kepada kita lewat rumusan-rumusan yang mereka susun dalam kitab-kitab sampai kepada kita, itu bukan sekedar pemikiran-pemikiran mereka, itu bukan pemikiran, tapi itu akumulasi dari semua informasi yang mereka terima dan dengan kepakaran mereka pahami, disampaikan kepada kita, lalu dipraktekkan oleh kita menjadi bagian dari konteks kita menunaikan ibadah pada Allah
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah yang menjaga cara kita beribadah sesuai dengan sanad ilmunya dan sampai kepada Nabi. Jadi kalau kita belajar tentang cara sholat, cara puasa, cara haji, nggak akan keluar dari tuntunan mereka tadi, karena semua yang kita pelajari tersambung ke mereka dan semua yang mereka dapatkan tersambung ke Rasulullah SAW. Kalau kita gali semuanya tuh, itulah manhaj, itulah madhab. Jadi madhab bisa jadi berbeda karena cenderung memilih apa yang nyaman untuk kita praktekkan. Tapi pilihan itu bukan berdasarkan logika-logika seseorang atau keinginan pribadi seseorang, tetap diikat oleh paket hukum yang kita tidak bisa keluar darinya. Panjang itu sudah pokok, ya pakemnya sudah diatur. Nah, maka di sini Imam Abu Hanifah memberikan satu gambaran. Ya, ini populer sekali kaidahnya. Apa kata beliau? Ma jaa 'anillahi subhanahu wa ta'ala fa birra'si wal 'ainain. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti patuh mutlak, akal mesti ikut, pandangan kita mesti ikut semuanya. Gak ada di situ pikiran-pikiran kita untuk menyalahi dan sebagainya. Patuh aja, sempurna. Wa jaa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasam'an wa ta'ata. Maka apa yang dijelaskan oleh Nabi dari apa yang telah Allah tetapkan itu Nabi jelaskan, maka dengar dan patuh. Wa jaa an sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw anis sahabati ridwanullahi alaihim fatakhayyarna min aqwalihim wa lam nakhruj anhum. Apa yang dijelaskan oleh para sahabat dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mereka jelaskan itu, maka silahkan kita pilih sesuai ikhtiar kita, tapi jangan keluar dari pakem penjelasan mereka. Itu maksudnya. Termasuk tentang nyusun saf misalnya, tentang siapa yang khutbah Jumat. Silahkan. Ini yang dari ayat ada turun nih. Sudah, ayatnya ada turun jelas. Amalkan. Apa maksud ayat itu? Lihat keterangan Nabi. Praktek Nabi bagaimana? Sam'an wa ta'ah. Jadi kalau kata Nabi yang khutbah laki-laki, laki-laki. Ketika dihadirkan perempuan, berarti menyalahi Nabi itu. Dan bermaksiat pada Nabi bahaya, gitu kan? Itu bahaya sekali. Baik, bagaimana cara nyusun saf? Nabi aturkan. Lalu sahabat memberikan penjelasan lebih terang kepada kita, ya, dari apa yang didapatkan dari Nabi. Nabi jelas kepada mereka, tapi kan kita nggak bisa mengakses Nabi. Maka dari sahabat kita mendapatkan, ya, dari mana kita kan nggak bisa langsung ke sahabat. Dapat kemudian tabi'in diteruskan sampai ke kita. Itulah yang disebut dengan sanad. Makanya Imam Muslim memulai dengan babul isnad dalam Sahih Muslim. Nah, setelah generasi sahabat ada tabi'in. Maka kalau yang datang dari tabi'in, apa kata Imam Abu Hanifah? Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka rijal, maksudnya apa? Rijal itu jamak dari kata rajul, artinya sosok yang sudah kuat. Kalau dalam bab ilmu, kuat, punya kemampuan menganalisis, punya kemampuan menyimpulkan, punya bekal ilmu yang sangat luar biasa, sehingga memahami dengan sempurna sesuai dengan kepakarannya dan bisa mengambil keputusan. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan hum rijal, kalau mereka punya kemampuan seperti itu, wa nahnu rijal, kita pun sama-sama punya kemampuan. Tapi yang dimaksud itu, Abu Hanifah itu levelnya sama, bukan beda level. Coba sekarang dari pengertian kelompok misalnya, ini kan semua ulama menafsirkan demikian. Satu, Imam Abu Hanifah itu kan tabi'in. Beliau tuh berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau menilai level yang sama, ya, dalam komunitasnya. Kalau mereka tabi'in, saya pun tabi'in, gitulah. Kalau mereka hafal Quran, saya pun hafal Quran. Kalau mereka paham fikih, saya pun paham fikih. Nah, ilmu yang mereka miliki, saya juga punya itu. Jadi levelnya setara di sini. Itu yang dimaksud hum rijal wa nahnu rijal. Jelas ya? Jadi ada kesetaraan dalam bab keilmuan, ada kesetaraan dalam satu generasi, ya kan? Nah, ini kalau mereka ditabi'in rijal, ya kan? Lantas kita yang bukan tabi'in misalnya, dan ilmunya bahkan jauh daripada itu, maka nggak pantas disebut rijal dalam bidang keilmuan. Mungkin hum rijal, ya, wa ana sobi, ya, hum rijal wa nahnu sibyan. Ya, mereka itu udah pakar, udah jauh ilmunya dan sebagainya. Kita itu masih meniti itu, ya, seperti bayi masih merangkak, masih meniti. Maka nggak bisa kemudian level kita disamakan dengan mereka. Kalau mereka bisa berijtihad, mereka mujtahid mutlak, maka kita pengikut. Ya, karena itu dalam konteks yang sudah diatur, sudah pasti. Khutbah Jumat begini, nyusun saf begini, keterangan ulama mujtahidnya seperti ini, hadisnya jelas, ayatnya sangat terang sekali. Maka kita yang nggak selevel dengan mereka, udah ikutin, pakemnya begitu. Nggak bisa dengan mengatakan, wah ini mazhabnya nggak boleh begitu. Wah, sesuai dengan pemikiran, kita nggak terbatas. Yang ini menyalahi misalnya kesetaraan gender. Itu kan pemikiran Anda, ya kan? Dan setiap orang punya pikiran akan berbeda. Kalau agama ini dipraktikkan dengan pandangan masing-masing, maka ada berapa banyak versi yang akan didapatkan. Justru Allah memberikan rahmat kepada kita dengan sesuatu yang sudah terjaga, manhaj dan madhab untuk kita memilih yang sesuai kemudahan, tapi pakemnya telah diatur untuk menjaga ketertiban umat ini dalam menyembah Allah, dalam beribadah, sekaligus menjaga orisinalitas agama ini, sekaligus menunjukkan kebenaran Islam yang dengan itu berpeluang setiap hamba mengenal Allah lebih dekat dan berpotensi menjadi taat dan pulang dalam keadaan husnul khatimah. Jadi itulah manhaj, itulah madhab. Dalam konteks beragama, kita harus menempatkan dengan cara yang baik. Ya, kalau mau ditarik ke konteks yang lain sesuai kepakaran boleh-boleh saja. Misal
ya, oh, saya ingin mengikuti madhabnya Pak Habibie dalam membuat pesawat. Boleh, kalimat itu boleh. Karena Pak Habibie kan punya cara pandang, punya pilihan, kepakaran di bidang A. Anda pengen ikuti, boleh. Ya, madhab dalam pembuatan pesawat. Ya, khususnya misalnya di tentang saya pesawat dan sebagainya. Boleh aja, sesuai dengan bidangnya. Ya, tapi jangan Anda tempatkan misalnya, ya, mohon maaf, pandangan-pandangan ya Pak Habibie misalnya di tempat yang lain. Misal, Anda mau bikin handphone, lalu Anda katakan mau ikut mazhabnya Pak Habibie, ya nggak nyambung. Beliau itu bikin pesawat, yang handphone yang lain. Ya demikian, apalagi kalau ditarik dalam konteks beribadah, dalam konteks keagamaan. Ada seorang hebat orasinya, bagus retorikanya dan sebagainya. Tapi belum tentu memahami konstruksi hukum agama. Jangan tarik, saya ikut mazhabnya beliau. Cara berpikirnya nggak bisa dibawa untuk konteks memahami agama. Karena beda teman-teman sekalian. Hati-hati. Ya, hati-hati sekali lagi ya. Sepeda punya jaka sembung, beda bung. Gitu ya. Jadi ini nggak sama ya. Hati-hati, ini tidak sama. Karena itu jangan kita sekali-kali mengambil satu kesimpulan dengan logika yang melompat dan itu bisa berpotensi disalahpahami. Sudah pahamnya salah memahami dan berpotensi juga orang salah kemudian karena mengikuti pemahaman yang keliru itu. Karena itu berpikir saya kira yang rasional, yang cerdas dan lebih daripada itu kita berlindung, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam hal-hal yang memungkinkan kita bisa terjebak pada pengambilan kesimpulan yang salah atau bersikap yang tidak tepat. Sekaligus juga kita saling mendoakan, menjaga, tidak mencela, tidak menghukumi orang-orang lain sekalipun salah kemudian mencelanya, menghargai, tidak. Yang diajarkan oleh Islam adalah bagaimana melapangkan hati kita untuk mendoakan, kemudian menyampaikan argumentasi dengan cara yang benar, dan selanjutnya ya tawakal ala Allah.